Alhamdulillah sudah terselesaikan untuk kasus mesin laminating merek Dynamic 330A yang tadi tidak bisa panas. Ternyata kerusakan ada pada dua macam komponen ya. Mantap. Ini untuk mesin laminatingnya sudah saya buka ya. Saya sudah periksa-periksa tadi. Ini untuk dalamannya ya. Nah, ini untuk mesinnya. Ini untuk rollernya sudah saya lepas tadi ya. Karena tadi awal saya pemeriksaan saya tertuju ke bagian potensio yang ini, yang pada kasus-kasus sebelumnya yang saya sering tangani, yaitu kerusakan ada pada trim put atau potensio ya. Nah, potensio ini biasanya aus ya. Jadi kasusnya kalau potensio aus di sini untuk lampu hijaunya selalu menyala ya, biarpun sudah di full untuk temperatur panasnya ini mentok kanan masih menyala hijau, yang pertanda bahwa kalau pertanda hijau itu panasnya sudah mencukupi, yang artinya untuk potensio ini sudah tidak berfungsi ya. Tadi setelah saya melakukan pergantian potensio ya, ini sudah saya ganti potensionya. Ini saya adanya potensio yang 10 kilo ya, sedangkan yang aslinya yaitu 1 kilo. Biasanya masih bisa ya, paling nanti untuk temperaturnya putarannya rada berbeda dengan yang aslinya. Dan setelah saya lakukan pergantian potensio ini, untuk lampu hijaunya sudah bisa menyala ya. Dan untuk relaynya yang menuju ke heater sudah tidak menyala hijau lagi, yang pertanda ini seharusnya panasnya sudah bekerja ya. Tetapi tadi tetap saja tidak panas, panasnya tetap tidak keluar ya. Dan setelah saya lakukan pemeriksaan lebih lanjut, di sini saya temukan ya. Di sini saya temukan ada dua buah elemen pemanas ya untuk yang model ini. Mungkin ini model agak lama ya. Ini sudah saya buka tadi untuk pemanasnya. Nah, ini yang pemanas bagian atas. Ini elemennya. Elemennya seperti ini. Jadi dia mendapat arus dari sini ya, sebelahnya dari sini, dari kabel putih ini. Nah, dari kabel putih ini menuju ke sini. Kemudian menuju ke elemen yang sebelahnya lagi yang ditaruh di atas ini ya. Nah, yang ditaruh di atas ini. Jadi sistemnya untuk pemanas yang dua buah ini yaitu di seri ya. Alias ujung dengan ujung ini disambung. Nanti yang satunya mendapat dari saklar sini. Nah, saklar yang dari ini ya. Tadi saya ukur untuk 220 voltnya sudah masuk. Dan untuk push yang ini pun aman ya. Dan setelah saya ukur-ukur untuk elemen yang atas ini masih bagus, tetapi elemen yang bagian bawah tadi yang terpasang di bawah di sini, yang di bawah di sini, ini sudah saya lepas ya untuk elemennya karena saya ukur tadi putus, ada kerusakan. Rencananya saya akan mengganti elemen ini, tetapi saya cari-cari di online shop maupun di toko-toko terdekat ini tidak ada tersedia ya untuk model ini, mungkin karena model sudah lama. Tadi saya mencoba membongkar elemennya. Saya lepas seperti ini ya. Ini sudah saya lepas nih elemennya. Nah, ini elemennya sudah saya lepas. Sedangkan elemen yang masih bagus ini belum saya lepas. Ini tadi terukur tidak ada tahanan sama sekali ya. Bukan tidak ada tahanan, maksudnya tidak terhubung sama sekali antara pin ini dengan yang ini. Nah, ini akan saya contohkan elemen yang masih bagus yang atas ini. Ini saya gunakan multi tester di posisi ohmmeter ya. Dan pada ujung kabel yang ini yang nempel ke overload, dan ujungnya ada di sini nih, dari kabel putih ini ujungnya masuk ke saklar sini. Nah, ini seharusnya terukur sekitar 40 ohm untuk elemen yang normal ya. Sekitar 40 ohm. Jadi elemennya dia ada di sini, menempel di sini.
Ini bisa dilepas dengan dicabut ya, dengan dicabut seperti ini. Kabelnya diputus dulu. Nah, ini elemennya, lilitannya. Ini tadi saya ukur di sini menggunakan tester ohmmeter ya. Nah, tester ohmmeter dari sini, probe 1 di sini, dan probe satunya di sini, di ujung ini tidak terhubung ya. Tuh, tidak terhubung, yang menandakan bahwa elemen ini putus. Sekarang akan saya cari di mana putusnya, dan mudah-mudahan masih bisa diakali ya, masih bisa disambung bagian yang putus. Nah, karena saya mencari untuk yang baru tidak ada. Nah, saya cari di sini. Nah, ini masih ada terhubung ya. Masih ada terhubung di sini di seperempatnya. Kemudian saya ambil di titik tengah di sini. Nah, di sini masih terhubung 22 ohm. Kemudian pindah lagi ke sini. Nah, di sini masih juga terhubung sekitar 39 ohm ya, sudah mendekati nilai aslinya tadi 36 ohm. Berarti putusnya di ujung sepertinya. Nah, di sini masih juga terhubung. Di sini masih terhubung. Nah, di sini sudah tidak nih. Di nomor 3 terakhir lilitan. Oke, akan saya periksa di sini. Mungkin hanya di ujungnya putusnya ya. Nah, kalau saya lihat di sini ada yang sedikit berkarat ya. Sedikit berkarat untuk kawat elemennya. Nah, ini ditemukan putus sob. Tuh ya. Ini ditemukan putus. Mungkin nanti akan saya coba jumper ya, yang putusnya ini, atau nanti dikurangi sedikit tidak masalah. Mungkin akan saya buka satu lilitan ini. Nah, satu lilitan ini akan saya buka, kemudian diikat di sini di ujung. Nah, ini saya kurangi sedikit ya, pas yang putus sekitar 2 lilit. Jadi ujung yang putus ini langsung saya sambung di sini biar lebih kuat ya. Kalau nyambung di sini agak riskan. Mudah-mudahan ini masih bisa ya. Oke, saya lanjut rapikan dulu penyambungannya. Oke, sudah saya rapikan. Nanti tinggal saya pasang kembali ya. Ini akan saya rapikan kembali. Saya pasang kembali di sini isolatornya. Nah, seperti ini. Nah, ini akan saya masukkan kembali ya ke bodinya. Oke, saya rapihkan lagi. Oke, ini sudah masuk untuk elemen pemanasnya, sudah masuk ke tempatnya lagi. Tinggal saya ukur-ukur lagi. Jangan sampai ini ujung kabel ini kontak bodi ya. Kita ukur dulu, takutnya kontak bodi berbahaya, bisa nyetrum. Sepertinya udah aman ini. Hanya kontak ukuran kilo ohm. Sudah tidak kontak bodi sepertinya. Iya. Oke, setelah dipastikan tidak kontak bodi ya antara elemen dan ini sudah tidak ada kontak bodi. Kalau ratusan kilo itu wajar mungkin ya. Nah, ini ya terukurnya ratusan kilo. Mungkin wajar-wajar saja. Saya akan langsung pasang kembali ya, ini ke sini. Nanti akan saya rakit lagi untuk elemennya. Oh ya, saya lupa untuk mengukur tahanan ya. Tahanan setelah saya sambung tadi jalur yang putusnya di sini.
apa udah sesuai dengan yang satunya yang tadi tidak rusak ya. Nah, kabel satu di sini, kabel satu di sini. Nah, ini terukur 40 ohm. Berarti sama dengan yang satunya, yang ini. Sama ya, sudah sama. Berarti di sini sudah siap pasang kembali ya. Sudah siap pasang kembali ke tempatnya, ke sini. Tapi sebelumnya akan saya rakit dulu ini, karena tadi sudah saya buka semua untuk roll-rollnya. Nah, ini dipasang di sini. Nah, untuk kabel sebelahnya sudah saya solder ke sini, ke upper load ya. Kemudian untuk kabel yang sebelahnya lagi kita sambung juga. Nah, ini dia kabel ujungnya yang satu ini akan saya sambung ke sini ya. Ini saya tambah kabel karena tadi terlalu pendek ya yang dari modulnya. Yang dari modul ini. Oke, saya sambung dulu ke sini. Saya sambung dulu. Saya pasang kabel ini selongsong. Oke, sudah saya sambung. Untuk kabel yang satunya ke sini saya tutup dengan isolator ya. Ini yang langsung dari modul ya, yang ini. Kalau ini yang sebelahnya tadi, nah ini mendapat dari modul ini, apa namanya, overload. Yang dari sini, ini dari saklar ya. Oke, sekarang saya pasang kembali untuk rollnya. Oke, saya pasang juga untuk penguncinya ini ya. Penguncinya yang tadi saya lepas. Ini saya tes kembali setelah saya rapikan. Saya putar temperaturnya ke sini. Nah, ambil temperatur di 150 derajat. Ini untuk potensinya sudah normal ya, karena sudah saya ganti juga untuk potensionya. Ini lagi proses pemanasan ya. Ini lagi proses memanaskan. Ini kalau dipegang ya sudah panas. Yang ini pun, yang ini yang tadi rusak ya, yang di bawah, elemen yang di bawah ini yang tadi putus. Nah, ini sudah panas. Ini pun sudah panas ya, karena saya tidak punya alat ukur temperatur. Nah, sana udah keluar asap ya. Kalau diperhatikan, nah, ada asap ya. Ada asap keluar tuh. Mungkin ada lembab ya, jadi asapnya keluar. Oke sob, ini sedikit ralat ya. Tadi saya pemasangannya salah ya. Ternyata untuk headernya ini bukan di depan sini ya. Ini di belakang semua. Ini yang rusak tadi ada di bawah ya. Dan yang ini di atasnya. Tadi saya masang di sini, di atas sini, ternyata jika dipasang di sini tutupnya tidak bisa masuk ya. Jadi saya pindahkan lagi ke sini. Untuk pemasangannya tadi saya ada kesalahan. Jadi hanya di belakang sini, bawah dan atas ya. Oke, mungkin sekian saja untuk tutorial perbaikan mesin laminating yang tadi tidak bisa panas. Kerusakannya ada dua, yaitu potensio dan elemennya tidak saya ganti ya, karena tidak ada untuk elemen yang barunya. Saya hanya diperbaiki, saya sambung kembali. Semoga bermanfaat untuk tutorial kali ini. Akhir kata dari saya, Nadin Elektronika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.